Pemirsa, masih ada pertanyaan besar di tengah perhatian publik. Mengapa korupsi di daerah terus terjadi dengan modus yang nyaris sama dari waktu ke waktu? Dan untuk membahas hal ini kita sudah terhubung langsung dengan mantan pimpinan KPK Bang Saud Situmorang. Selamat petang Bang Saud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Cica, apa kabar? Baik Bang Saud, maaf mengganggu nih di waktu perjalanannya. Bang Saud, ini dalam satu hari ini KPK melakukan OTT terhadap 2 kepala daerah. Menurut Bang Saud, apa sih Bang yang menjadi faktor utama nih masih tingginya kasus korupsi di level kepala daerah? Padahal pengawasan untuk kepala daerah ini udah berlapis tapi masih aja ada OTT. Ya kalau lihat dari sistemnya memang ini sistemnya ya. Tapi kalau lihat nanti dari pribadinya, nanti setiap pribadi juga punya problemnya masing-masing. Punya lifestyle masing-masing, punya problem dalam kaitan kalau kita bicara kontestasi biaya politik yang mahal. Itu semua nggak bisa lepas dari situ juga. Jadi kalau kita bicara sistem, tentu oke lah setiap problem, setiap orang, setiap kepala daerah punya problem background, punya latar belakang, punya integritas yang berbeda satu sama lain. Berbeda dengan partai politik, berbeda juga bagaimana kontestasi dilakukan, beda juga tim suksesnya dan seterusnya. Tapi pada bagian lain kalau kita mendekati sistem dari awal itu kan memang sudah dibentuk adanya pengawasan. Apakah itu pengawasan eksternal atau internal? Kalau eksternal itu ada BPKP, ada BPK, kemudian ada KPK, ada penegak hukum lain. Pada bagian lain kalau pengawasan internal itu ada aparat pengawas internal pemerintah, dalam hal ini inspektorat. Tapi bagaimana mereka bisa bekerja? Semua ini kan punya problem-problem sistem, punya problem-problem paternalistik sendiri-sendiri, punya sistem yang juga tidak menunjukkan bagaimana transparansi bisa dilakukan, bagaimana proses pengawasan dilakukan akuntabel, bagaimana pengawasan itu dilakukan bebas dari konflik-konflik kepentingan, ya kadang-kadang pengawas itu konflik kepentingan tinggi juga. Terus kemudian bagaimana prinsip-prinsip fairness dilakukan terhadap pengawasan. Jadi memang kompleksitasnya cukup banyak. Nah kalau kita kembali kepada case-nya bagaimana pintu masuknya, modusnya kan dari waktu ke waktu gitu-gitu aja. Betul. Dulu ada yang sensitif, pengadaan barang, promosi, terus kemudian CSR dan seterusnya. Modelnya masih gitu-gitu aja, Mbak Cica, nggak berubah gitu. Bang, sebagai mantan pimpinan KPK, gimana Abang menilai efektivitas upaya pencegahan KPK di tingkat daerah? Mengingat kasus seperti ini masih saja terjadi, Bang. Ya memang kan saya ingat benar dulu ya selama 4 tahun itu kan saya sebenarnya lebih banyak jalan-jalan ke daerah tuh. Koordinasi dengan Kadin kalau dia pengadaan barang, koordinasi dengan aparat pengawas internal atau inspektorat, koordinasi dengan unsur-unsur lain di daerah yang kalau kita bicara bahkan kita membentuk koordinator wilayah disebutnya Korwil. Korwil itu masih ada sampai sekarang walaupun nanti ada fokusnya di sumber daya alam, ada fokusnya di yang lain-lain gitu. Tetapi koordinator wilayah itu sebenarnya memegang beberapa wilayah tertentu untuk menjaga orang-orang baik tetap baik. Saya selalu mengatakan kepala daerah itu orang baik. Ya dong sampai kita bisa buktikan dia jahat gitu. Nah menjaga orang-orang baik ini untuk tetap baik kadang-kadang kan nggak bisa 24 jam. Nah oleh sebab itu bagaimana sistem integritas itu bisa dijaga? Ada instrumen-instrumennya. Kalau pajak harus begini. Kalau pengadaan barang harus begini. Kalau umpamanya lelang jabatan harus begini, itu semua sudah ada prosedur-prosedurnya. Tetapi kan itu nggak bisa dilakukan secara konsisten karena memang konflik kepentingannya cukup tinggi. Yang saya sebut sebagai bahwa selalunya aja ada problem-problem setiap kepala daerah ini berbeda satu sama lain. Tetapi secara keseluruhan bisa jadi korupsi itu karena lifestyle-nya dia, bisa memang kebutuhan, karena bisa juga karena memang proses konservasi yang dulu dia harus mengembalikan itu. Yang kemarin yang sebelumnya di Jawa Tengah kan itu udah kaitan dengan tim ses ya gitu ya. Nah untuk yang ini kita nggak tahu, KPK belum ungkap latar belakangnya apa, apakahnya atau kewajiban-kewajiban yang dia harus lakukan sehingga dia perlu dana di luar dari gaji yang harus dia terima gitu loh Mbak Cica. Waktu Bang Saud masih menjabat ini, Bang Saud melihat apakah KPK ini melihat adanya keterkaitan antara tingginya biaya politik pilkada dengan masih maraknya kasus korupsi di daerah, Bang?
Iya, waktu Cica di KPK kan pernah dengar itu kami mengeluarkan riset kan, penelitian bahwa kalau untuk kontestasi di kabupaten kota itu bisa sampai 40, 60 miliar, 100 dan kalau umpamanya di kabupaten di provinsi bisa di atas 100. Ya selalu mengatakan memang kan ini biasanya ada balikannya, ada unsur harus mengembalikannya karena selalu atau ada saja kalau di partai politik tertentu walaupun mereka tidak ada istilah uang perahu, tidak ada bohir, tapi itu nggak bisa dipungkiri itu terjadi. Itu makanya saya mengatakan kalau bisa ya Pak Prabowo segeralah tegur itu KPU untuk segera kemudian memastikan pilkada ini, pilpres ke depan tuh nggak ada lagi model-model kayak gitu. Jadi murni benar-benar kalau umpamanya bikin bannernya ya kecil-kecil, nggak usah gede-gede banget. Kalau memang nggak perlu baliho, ngapain juga baliho sosial media juga banyak gitu ya kan, itu lebih murah, modalnya cuma pulsa. Jadi maksud saya gini loh, please kita semua, siapapun kita, kalau kita aparat pemerintah gitu ya, latar belakang apapun kita kalau digaji pemerintah, memang kita harus mengubah sistem ini karena selalu saya katakan, please orang-orang yang baik, iya dong, untuk jadi kepala daerah itu bukan orang sembarangan, dia punya pengalaman. Jadi orang itu akan selalu kecebur karena memang kita membuat sistem itu menjadi mereka kecebur. Jadi kita suara negeri ini sebenarnya gitu, Cica. Jadi saya pikir supaya ini berhenti, oke, yang sudah berlangsung berhenti sekarang juga atau memang nanti KPK akan selalu mendalami laporan-laporan. Katakan 2 OTT ini. 2 OTT ini kan pasti ada yang lapor ke KPK. Enggak juga karena kita nggak suka sama Pati, nggak suka sama Madiun, kemudian KPK ngikutin orang, enggak juga. Semuanya selalu ada laporan. Laporan itu tentu didalami dan kemudian jadilah OTT itu. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara ke depan, yang Mbak Cica tadi ditanyakan, modusnya nggak berubah dari tahun ke situ, uang-uangnya masih itu saja, bersumber dari situ aja, dari jabatan, dari CSR, dari APBD, dari lelang jabatan dan seterusnya. Ya. Nah ini kan kita harus hentikan gitu loh Mbak. Nah ini menarik Bang Saud. Kalau begitu daripada memberantas korupsinya, lebih baik kan pencegahannya nih ya Bang diperkuat. Nah untuk ke depan langkah konkret apa yang harus diperkuat KPK untuk menekan angka korupsi di tingkat daerah dibandingkan melakukan operasi tangkap tangan? Ya mungkin sekali lagi harus ada model-model yang lebih intens. Apakah umpamanya kalau selama ini kemudian sifatnya ada hit and run ya, kita brief, kita jelaskan, mereka mengatakan iya, nanti begitu kita pergi mereka kembali ke perilakunya gitu ya. Bagaimana sistem-sistem yang lebih transparan untuk dilakukan itu pasti ada model-modelnya. Model-model katakanlah setiap mau melakukan lelang jabatan kayak seperti apa. Setiap kemudian CSR itu bagi BPK-nya harus melakukan apa. Ketika BPK Badan Pemeriksa Keuangan, BPK dan BPKP melihat ada nilai indikasi-indikasi, kemudian dilakukan teguran dan seterusnya. Baik itu secara struktural di daerah maupun kaitannya dengan pemerintah pusat. Apabila penegak hukum memang dia harus masuk ke tempat-tempat yang lebih detail. Kalau menurut saya sih itu yang penting, Mbak. Baik, terima kasih Bang Saud Situmorang, pimpinan KPK periode 2015 hingga 2019 atas waktunya untuk dialog laporan 8 petang hari ini. Terima kasih Bang Saud, selamat petang.